Kini Bapak Prabowo Subianto telah berhati-hati sekali memilih para pembantu-pembantunya, sehingga apa yang telah diprogramkan oleh beliau yakinlah akan mendapat dukungan yang sangat banyak. Dia adalah seorang menteri yang kecil. Biasanya orang-orang kecil itu selalu lincah seperti kancil. Yakinlah bahwa pasti akan diteruskan menjadi Menteri ESDM. Selamat siang, kembali kita bersama Mr. Puisi Live. Yang paling penting bagaimana caranya kita menyajikan sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat luas, terutama masalah-masalah politik, masalah ekonomi, dan masalah-masalah lain yang perlu kita harus gali dalam rangka membantu mencerdaskan anak bangsa, memberikan informasi yang positif dalam rangka program pemerintah yang mana dicanangkan di tahun 2045 akan menjadi negara maju. Seperti kita ketahui bahwa negara maju saat ini adalah negara-negara yang berpenduduk sangat padat. Salah satunya adalah China, India. Ada juga negara kecil yang juga padat penduduknya. Walaupun jumlah penduduknya tidak besar seperti Singapura, dia juga berpenduduk sangat padat. Dia merupakan negara yang sangat maju di dunia. Untuk itu marilah kita bahas kemana negara yang kita cintai ini akan menuju. Kenapa dia kemana akan berlabuh. Masalah-masalah apa sih yang akan dilaksanakan, terutama oleh Presiden yang telah terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kini Bapak Prabowo Subianto telah berhati-hati sekali memilih para pembantu-pembantunya, sehingga apa yang telah diprogramkan oleh beliau yakinlah akan mendapat dukungan yang sangat banyak. Karena dengan dukungan hampir sebagian besar partai politik, maka gangguan-gangguan politis pun tidak akan banyak terganggu. Tetapi dukungan yang sangat gemuk itu bukanlah berarti untuk dukungan untuk berkolusi. Seperti yang kita tahu bahwa Bapak Prabowo pun mengundang para calon menterinya, dan pesan-pesannya pun langsung, tidak pakai kode-kode lain lagi. Dia langsung mengatakan para menteri janganlah korupsi. Itu baru sekali ini ada presiden yang terpilih yang mampu dengan terus terang memberi nasihat kepada kader-kadernya dan memberikan green light untuk memberikan para pembantunya bisa sukses. Dan juga ada hal-hal yang diinformasikan, janganlah korupsi bila jadi menteri. Nah, itu luar biasa hebatnya. Tetapi yang paling penting bagaimana Bapak Prabowo ini menyusun menteri-menterinya yang tidak ada terindikasi korupsi. Untuk itu marilah kita akan membahas salah satu calon menteri yang kecil-kecil cabai rawit, namanya Bahlil. Dia adalah seorang menteri yang kecil. Biasanya orang-orang kecil itu selalu lincah seperti kancil. Dan yang satu ini Bahlil, kecil tapi berani. Itu juga jarang kita temukan. Tapi yang sangat menonjol, kenapa Bahlil ini sangat menjadi perhatian bagi kita. Ketika dia menjadi ketua Golkar, siapapun di dunia ini, siapapun di bumi ini rasanya tidak tahu. Akhirnya dia menjadi ketua Golkar. Artinya si kecil mungil ini, si kancil cerdik ini adalah udah pasti kesayangan Bapak Joko Widodo. Kenapa demikian? Karena tidak mungkinlah rasa-rasanya di tengah jalan
Bahlil mampu menggantikan Bapak Erlangga Hartarto sebagai ketua Golkar. Seperti yang kita narasikan sebelumnya, banyak orang mengatakan ini adalah titipan. Titipan ini artinya kalau seandainya Bahlil tidak menjadi ketua Golkar, anak kesayangan ini belum tentu juga akan muncul di kementerian yang akan dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu ada rasa-rasa dipaksakan Bahlil harus menjadi ketua Golkar. Ketika dia sudah menjadi ketua Golkar, di mana Golkar merupakan partai yang terbesar kedua, pastilah jatahnya, salah satu jatah untuk menjadi menteri adalah ketua Golkar. Jadi artinya Bahlil yakinlah akan menjadi ketua Golkar. Yang sangat mengherankan, kenapa Bapak Jokowi berani menempatkan Bahlil sebagai Menteri ESDM? Seperti orang awam seperti kita, rasanya sangat meragukan. Tetapi kita lihat ketika yang namanya Enggar Tiarso Lukitu menyelenggarakan Investor Daily Summit dari BNI. Ketika itu dia merupakan tamu pertama yang diundang, yang katanya tanpa undangan katanya dia. Dia hadir setelah dia menjabat sebagai Menteri SDM baru 2 bulan. Dia memaparkan sesuatu mengenai isi perut bumi, mengenai kemampuan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju. Itu tidak lain adalah ada semua di Kementerian ESDM. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, artinya semua sumber energi yang ada di perut bumi Indonesia ini, minyak, gas, kemudian barang-barang mineral lainnya, itu di bawah Kementerian SDM. Artinya si kecil mungil yang cerdik ini dan berani diberikan tugas. Setelah kita lihat, coba kita lihat apa yang dipaparkan oleh si kecil ini. Rasa-rasanya setelah dia memaparkan sesuatu yang dia baru menjabat sebagai Menteri SDM baru 2 bulan, dia mengetahui secara luas apa yang harus dia kerjakan, apa yang kekurangan-kekurangan yang di kementerian tersebut dia akan berantas. Terutama dia bilang bahwa untuk mengurus perizinan mengenai eksplorasi minyak itu bertele-tele, ada ratusan persyaratan, dan sekarang menurut Bahlil dia sudah pangkas menjadi 5 persyaratan sehingga perizinan mengenai eksplorasi gas itu bisa berjalan secepat kilat. Dan dia juga mengatakan bahwa ternyata sumur-sumur bor yang dulu peninggalan Belanda itu masih mempunyai potensi yang sangat besar apabila dieksplorasi. Nah, ini yang dia paparkan. Kemudian bagaimana dia mengatakan bahwa Indonesia harus berani memberikan ataupun memberi tindakan-tindakan tegas dan cepat apabila ingin menjadi negara maju. Itu setelah saya melihat pidatonya di Investor Daily Summit tersebut, saya punya keyakinan Bahlil ini tidak mungkin rasanya dicoret oleh Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi salah satu menteri. Dan kemungkinan juga Bapak Prabowo juga udah nonton pidatonya Bahlil ini pada saat BNI Investor Daily Summit tersebut, bahwa keyakinan kami sebagai pengamat ekonomi berkeyakinan bahwa Bahlil akan terus dicoba meneruskan dan menjabat sebagai Menteri SDM. Ya memang kalau kita mencari Menteri SDM yang baru, mereka akan membutuhkan waktu belajar 6 bulan lagi, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto tidak bisa berjalan dengan cepat. Nah, cepat juga dipertanyakan,
kenapa Bapak Prabowo itu masih menggunakan menteri-menteri yang baik yang menjabat di bawah Bapak Joko Widodo. Nah, ini juga merupakan pertimbangan program Bapak Prabowo adalah program berkelanjutan, di mana untuk mencari seorang menteri baru yang awam sebagai menteri, itu banyak orang mengatakan bisa membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk mempelajari. Loh, kapan bisa percepatan ekonomi ini bisa dilaksanakan dengan cepat oleh Bapak Presiden? Untuk itu Bapak Presiden Prabowo memberanikan diri menggunakan menteri-menteri mantan menteri di bawah Bapak Joko Widodo. Misalnya mungkin juga akan diusung seperti menteri-menteri yang cukup baik dan sangat berprestasi, yaitu salah satunya Bahlil. Ketika dia jadi Menteri Investasi dan Ketua BKPM, dia bisa mendatangkan investor dari luar. Kemudian kemungkinan juga Bapak Erick Thohir. Yakinlah beliau akan menjadi seorang menteri di bawah Bapak Prabowo Subianto. Yang lainnya mungkin saja terjadi ataupun yang dipilih misalnya Bapak yang sangat bagus kinerjanya, yaitu Menteri Pertanian Bapak Amran. Nah, kalau dicari menteri yang baru membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau Pak Amran kembali menjadi Menteri Pertanian, berarti lumbung padi yang telah diprogramkan oleh Bapak Jokowi dan diteruskan kembali oleh Bapak Prabowo untuk mencetak sawah di Kalimantan Tengah dan di Irian sebanyak 2 juta hektar, yakinlah akan terjadi secepatnya. Nah, untuk itulah pertimbangan yang luar biasa yang telah dipertimbangkan jauh hari oleh Bapak Prabowo dan timnya. Kemungkinan juga Bapak Trenggono juga tetap menjadi menteri, tidak tahu mau ditaruh di kementerian yang mana. Yaitu salah satu apa yang dapat kami intip, menteri-menteri siapa sih yang akan diusung oleh Bapak Prabowo untuk membantu beliau di dalam rangka menjalankan program kerja yang telah diinformasikan pada saat kampanye. Yang penting di sini bahwa yang sangat luar biasa, kelihatannya juga Ibu Sri Mulyani itu tetap akan menjadi salah satu menteri Bapak Prabowo Subianto. Ini merupakan kabar yang baik karena kita tahu bahwa kedekatan Ibu Sri Mulyani itu dengan Amerika sangatlah kuat. Maka sangat brilian apabila Bapak Prabowo masih mendudukkan Ibu Sri Mulyani salah satu menteri, mungkin di Menteri Perekonomian. Nah, inilah yang akan terjadi. Kemungkinan juga menteri yang dikatakan gemuk tidak masalah kata Bapak Prabowo, karena negara Indonesia adalah negara yang cukup besar. Beliau mengatakan di Timur-Timur senegara seperti itu kecilnya berapa puluh menteri yang ada di sana. Kenapa kita tidak berani untuk memilih menteri yang sebanyak-banyaknya demi kepentingan program kerja yang telah dicanangkan oleh beliau. Cobalah kita lihat apa sih yang dikatakan oleh Bahlil ini. Saya sampai 2 kali nonton pidato Bahlil ini. Kelihatannya dengan pidato Bahlil ini dia sangat menguasai masalah-masalah SDM. Untuk itu marilah kita lihat apa yang dia katakan ketika ada acara BNI Investors Daily Summit yang lalu. Oke, silakan kita lihat. Jadi, tapi saya ingin menyatakan bahwa sekalipun dalam kondisi ekonomi global yang sampai dengan hari ini tidak menentu, tapi alhamdulillah Indonesia masih pertumbuhan ekonominya di atas 5% dengan inflasi di bawah 3%. Ini menunjukkan bahwa Indonesia
mampu melakukan transformasi dalam proses kondisi politik pasca pemilu dengan tetap pertumbuhan ekonomi kita masih stabil, dan ini adalah pertumbuhan ekonomi terbaik nomor 3 di antara negara-negara G20 yang pertumbuhan ekonominya di atas 5%, selain daripada China dan India. Bapak Ibu semua, sekarang kalau kita bicara energi, saya akan berbicara pada 3 fase. Satu tentang energi fosil dan gas, yang kedua saya akan berbicara tentang hilirisasi, dan yang ketiga saya akan berbicara tentang bagaimana Indonesia mampu menuju kepada net zero emisi pada 2060 dengan energi baru terbarukan. Ini pikiran itu baru muncul ketika tadi di ruangan transit dari Pak Enggar tadi. Memang Pak Enggar ini suka memberikan tugas kepada muridnya itu berat-berat. Tapi ya ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moralitas kita harus lakukan. Yang pertama Bapak Ibu semua, kalau kita lihat, saya mencoba untuk menengok di 30 tahun terakhir ya. Tahun 96-97, lifting minyak kita itu 1,6 juta barel per day. Dan konsumsi kita itu 600.000 sampai 700.000 barel per day. Di saat itu 40% sampai 50% pendapatan negara itu bersumber daripada oil and gas pada saat itu. Makanya kita masuk di negara OPEC. Dan pada saat itu saya masih mahasiswa, Pak Enggar sudah jadi anggota DPR. Reformasi, kemudian terjadi perubahan aturan. Pertamina tidak lagi di bawah presiden, kemudian Pertamina didorong di bawah Kementerian BUMN. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Lifting kita turun terus. Di samping memang sumur-sumur kita udah lama, tetapi regulasi memang salah satu yang membuat persoalan ini. Dan sekarang lifting kita itu hanya 600.000 barel per day di 2023. 2024 kurang lebih begitu juga. Dan konsumsi kita sekitar 1.600.000 barel per day. Itu konsumsi kita. Jadi terbalik 30 tahun lalu, antara lifting dan ekspor berbalik dengan lifting dan impor di tahun 2023. Jadi kalau 96-97 kita ekspor 1 juta barel, di tahun 2023 kita impor 1 juta barel. Ini kondisi bangsa kita. Makanya di hampir setiap pembahasan APBN, makroekonomi selalu berbicara tentang berapa harga EPC dan berapa lifting kita. Di saat bersamaan Bapak Ibu semua, harga minyak dunia sejak perang Ukraina Rusia dan Timur Tengah ini fluktuatif. Ini satu soal. Pertanyaan berikut adalah bagaimana untuk mewujudkan gagasan besar Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan salah satu kementerian ekonomi, kementerian energi. Ada 2 kementerian yang beliau mendengungkan. Satu adalah Kementerian Pangan, yang kedua adalah Kementerian Energi. Nah, saya pemain pengganti jadi Menteri SDM. Jadi saya Menteri SDM ini belum sampai 2 bulan. Tanggal 19 besok itu baru 2 bulan. Saya dulunya Menteri Investasi. Tapi yang namanya pemain pengganti nggak boleh punya alasan bahwa seolah-olah nggak ngerti masalah. Saya terbiasa di dunia usaha itu sebelum masuk melihat apa penyakitnya, apa masalahnya. Nah, itulah tadi apa yang diinformasikan oleh si kecil bungil yang pintar dan berani ini, yaitu Bapak Bahlil. Dia merupakan tokoh HIPMI, ketua HIPMI pada waktu itu. Dan kebetulan kita juga berkecimpung di HIPMI. Ketika ada seorang daerah yang mampu menjadi ketua HIPMI, artinya BPP HIPMI pusat, berarti orang itu pasti pintar dan banyak bergaul. Ternyata dia lulusan jebolan dari BPP HIPMI, ketua HIPMI. Nah, itu yang terjadi.
Nah, ketika dia masuk ke kementerian, dia juga bisa memberikan kinerja yang luar biasa sehingga dia sekarang berada di puncak kementerian, yaitu Menteri SDM. Dia juga berani orangnya mencabut IUP pertambangan sekian ribu. Dan kemungkinan juga dia bilang tadi bahwa bila perlu kalau izin eksplorasi ini tetap dipegang oleh Pertamina, yang dipegang-pegang tidak dikerjakan, dia juga mengatakan bisa saja IUP itu juga akan dicabut, kemudian diberikan kepada investor yang berani melakukan eksplorasi. Inilah poin yang dimiliki oleh Pak Bahlil, dan yakinlah kalau ini betul-betul dilakukan secara konsekuen dan berani, maka percayalah program Bapak Prabowo di bidang mineral pasti akan juga berhasil. Dan coba juga nanti kita lihat apa sih yang dikatakan Saudara Bahlil mengenai mineral, mengenai hilirisasi. Nah itu juga merupakan program Bapak Jokowi yang dilanjutkan kembali oleh Bapak Prabowo Subianto. Tetapi mungkin ya pemerintah ini karena baru melakukan hilirisasi khususnya untuk nikel, banyak juga kelemahan-kelemahan yang terjadi. Misalnya masalah lingkungan, masalah investor, kenapa harus investor kebanyakan dari China, kenapa enggak BUMN saja yang membuat smelter sehingga semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu dikuasai oleh negara. Nah kemudian yang mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah, silakan swasta asalkan tidak mayoritas swasta asing. Kalau bisa mayoritas swasta nasional. Kemudian untuk memberikan royalti dan pajak-pajak juga harus betul-betul diperhitungkan sehingga negara ini tidak dirugikan, sehingga apa yang telah dihasilkan oleh hilirisasi tersebut banyak juga menguntungkan negara, bukan hanya menguntungkan pihak investor itu sendiri. Ya kita tahu bahwa investor untuk smelter ini kan memang tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Ya tetapi yakinlah berapapun biaya yang dikeluarkan oleh smelter ini untuk melakukan hilirisasi, saya yakin dalam 3-5 tahun uangnya sudah kembali. Nah untuk itu marilah kita berbesar hati untuk memberikan sinyal-sinyal yang baik bagi investor yang ingin melakukan hilirisasi di negeri yang kita cintai ini, negeri yang menginginkan negerinya akan menjadi negara yang maju pada tahun 2045. Untuk itu marilah kita dengarkan kembali apa yang dikatakan oleh Bahlil, sehingga ini merupakan acuan ataupun informasi awal ketika Bapak Prabowo nanti memimpin negara Indonesia yang sangat besar ini, maka banyak akan didukung oleh menteri-menteri yang sangat berpotensi untuk menjadikan negara ini negara maju di kemudian hari. Mari silakan kita dengar kembali. Ini adalah sektor mineral batubara. Sekarang kan sumber daya alam kita ini banyak, tapi kita kirim barang mentah terus. Bahkan dunia yang mempunyai industri sudah candu terhadap bahan-bahan baku dari negara kita. Yang repotnya adalah kita tidak sadar bahwa kita ini sudah dicanduin oleh luar. Dan maunya kita adalah duduk termenung dan seperti orang bagaikan pungut merindukan bulan. Nah Bapak Ibu semua, saya memberikan data tentang bagaimana untuk menuju pertumbuhan ekonomi tambah 2% atau tambah 3%. Kami dari waktu saya di Kementerian Investasi, saya membuat peta jalan tentang hilirisasi.
Saya mengambil contoh ketika nikel. Saya mengambil contoh nikel. Di tahun 2017-2018, ekspor nikel kita itu hanya 3,3 miliar US dollar. Nikel. Ini masuk di Minerba ini. Tadi itu kan di Dirjen Migas, sekarang Dirjen Minerba. Pak Enggar, aduh Pak Enggar memang ini sedang menguji saya apakah saya paham betul atau tidak terhadap ruang lingkup pekerjaan di SDM ini. Jadi saya akan memaparkan dari semua apa menjadi target-target dari dirjen-dirjen ini. Sekarang saya masuk ke bagian Dirjen Minerba. Nikel kita, Bapak Ibu semua, ekspor kita itu di tahun 2017-2018 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel. Kita menyetop. Apa yang terjadi? Ekspor kita sekarang di 2023 itu sudah mencapai 34 miliar US dollar. Dan kita memberikan target untuk ekspor kita di 2024 kurang lebih sekitar hampir 40 miliar US dollar. Dan untuk komoditas daripada turunan hilirisasi nikel, kita sudah menjadi terbesar di pasar dunia. Ini sekarang yang terjadi. Nah, tapi bukan nggak ada setannya ya Bapak Ibu semua. Ini setannya banyak sekali. Jadi waktu kami menyetop ekspor ore nikel di saat saya masih Menteri Investasi, ini rayuannya di mana-mana paling banyak. Kita bawa ke WTO, kita dibawa oleh Uni Eropa ke WTO. Kita dirayu. Saya cek kenapa mereka ini merayu kita sedemikian rupa. Ternyata Bapak Ibu semua, nikel ini sekarang sudah masuk dalam kategori critical mineral. Dan dia bagian daripada bahan baku untuk menuju kepada green energy. Salah satu di antaranya adalah mobil. Mobil listrik itu komponennya 40% itulah baterai. Dan 60% itulah rangka-rangka mobilnya. Dan komponen dari 40% baterai itu hanya ada 4 bahan bakunya. Nikel, kobalt, mangan, dan lithium. Indonesia yang tidak punya itu cuma lithium, mangan, kobalt, dan nikel kita punya. Dan dari total bahan bakunya 80% itu nikel. Total cadangan nikel dunia di tahun 2022-2023 menurut Badan Geologi Amerika itu totalnya 20% ada di Indonesia. Tapi 4 bulan kemarin telah direview oleh Badan Geologi Amerika bahwa kita punya cadangan nikel di dunia sekitar 40-45%. Jadi sebenarnya kenapa kita diserbu oleh negara-negara lain di negara kita sekarang adalah persoalan nikel. Nah, untuk membangun ekosistem baterai mobil di dunia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, dari mining, smelter, HVAC, prekursor, katoda, baterai sel sampai mobil sampai recycle-nya, itu cuma ada di Republik Indonesia, tidak ada di negara lain. Dan kita kemarin sudah meresmikan pabrik 10 giga tahap pertama investasi dari Korea. Total investasinya 9,8 miliar US dollar berkolaborasi dengan BUMN, Mind ID, Antam, dan PLN kalau tidak salah dengan Pertamina. Itu investasinya dari Korea. Itu LG itu adalah pabrik baterai terbesar nomor 2 di dunia. Yang pabrik pertama nomor terbesar di dunia adalah CATL. Itu juga dari China. Itu sekarang juga sudah melakukan investasi di Indonesia dan investasinya kurang lebih sekitar 6 miliar US dollar. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu semua. Dan sekarang sudah mulai merasakan manfaat daripada hilirisasi nikel. Nah, kita mendengar pidato-pidatonya, yakinlah bahwa pasti akan diteruskan menjadi Menteri ESDM. Kalau kita melihat, dia mengatakan bahwa untuk menambah pertumbuhan 2% itu sangat memungkinkan. Karena kita lihat hilirisasi nikel saja seperti itu. Apalagi dengan hilirisasi nikel tersebut, sudah ada pabrik baterai terbesar oleh LG bekerja sama dengan BUMN di Indonesia. Kemudian akan ada pabrik baru lagi yang telah melakukan hilirisasi di Indonesia. Yaitu Invest
kontraktor dari Cina juga akan membuat baterai, pabrik baterai Indonesia. Nah kalau ketika itu sudah jadi semua, percayalah untuk mencapai 2-3% yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto, yakinlah akan berhasil. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kelihatannya memang kader-kader Bapak Jokowi ini kelihatannya masih banyak akan mengisi kementerian di bawah Bapak Prabowo Subianto. Namun demikian, pastilah seleksi sangat ketat telah dilakukan oleh Bapak Prabowo. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita dukung kepemimpinan Bapak Prabowo 5 tahun yang akan datang. Ketika nanti sudah diresmikan menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober yang akan datang, marilah kita berdoa sehingga apa yang telah dicanangkan, apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Prabowo Subianto akan berhasil dengan baik. Untuk itu marilah kita tunggu kinerja beliau, 100 hari kerja beliau, apa sih yang akan dilakukan, gebrakan apa sih yang akan dilaksanakan sehingga menggelegar di Indonesia. Biarkan para kritikus terus menggema, tetapi kenyataannya apabila memang sebaiknya memang ada kritikus yang sangat kuat di negara kita ini, apalagi seluruh partai hampir 80% mendukung kepemimpinan Bapak Prabowo. Kalau tidak ada kritikus, memang tidak baik juga untuk kepemimpinan Bapak Prabowo. Untuk itu, jangan lupa tonton terus Mr. Pussy Live, dan mari kita tunggu berita-berita yang baik yang banyak manfaatnya bagi pencinta dan penggemar Mr. Pussy Live. Tetapi jangan lupa subscribe, follow, dan share Mr. Pussy Live. Mr. Pussy Live akan menyajikan bagi Anda semua yang tekun akan mendapatkan informasi yang lebih baik untuk kita. Terima kasih, bye-bye.